Selamat pagi semua, selamat pagi ibu-ibu yang saya kasihi. Setelah lebih dari 6 bulan kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah bertatap muka. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan di mana saya bisa menyapa ibu-ibu secara visual. Dan mungkin hari ini kita hanya bisa mengikuti persekutuan di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa hati kita dipersatukan oleh Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Ibu-ibu, hari ini Komisi Wanita GKI Greenfield memasuki usia yang ke-35 tahun. Dan saya ingin kita semua memakai momen ini untuk mengingat kasih setia Tuhan, untuk mengingat kebaikan Tuhan dan apa yang telah Tuhan lakukan buat Komisi Wanita. Dan mari kita angkat hati kita angkat suara kita akan memuji Tuhan, kita akan nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Allah yang senantiasa merangkai jalan-jalan kami. Sehingga ya Tuhan, ketika kami melewati hari demi hari, kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur ya Bapa kalau pada pagi hari ini kami segenap para ibu-ibu, kami kaum wanita GKY Greenfield boleh bersama-sama datang kepada Engkau. Meskipun Tuhan kami tidak berada dalam satu tempat, saat ini kami masih di rumah kami masing-masing. Tapi kami boleh melihat tangan Tuhan yang senantiasa memegang kami. Dan kami yakin dan percaya ketika mulut kami memuji Engkau, ketika hati kami menyembah Engkau, di situ Allah hadir. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini, terlebih kami bersuka cita ya Bapa, karena kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang berkarya di dalam Komisi Wanita GKY Greenfield selama 35 tahun. Waktu yang begitu panjang. Tapi kami boleh melihat Engkau Allah
yang selalu menyertai. Dan pada pagi hari ini, biarlah hati kami terkagum-kagum. Biarlah hati kami boleh melihat kemurahan Tuhan yang begitu besar. Dan kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah persekutuan KW kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
Ibu-ibu, saya bersyukur kalau saya boleh menjadi bagian dari Komisi Wanita. Dan saya juga bersyukur karena saya juga bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan memberkati perjalanan Komisi Wanita. Seperti perjalanan hidup kita, perjalanan Komisi Wanita juga tidak selamanya lancar, tidak selamanya mulus, dan tidak selamanya baik. Ada tantangan, ada pergumulan, ada rintangan. Tetapi satu hal yang patut kita syukuri adalah adanya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia selalu memelihara kita. Mari kita akan nyanyikan satu buah lagu, Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur Tuhan. sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Castelia. Dan kita akan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Biarlah ini menjadi doa kita juga kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kita kesetiaan untuk melayani Dia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu seperti wanita yang duduk di kakimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sekali lagi, ku akan tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu.
Selamat pagi, saudara-saudara, Shalom. Saya bersama dengan seluruh sivitas akademika STT Amanat Agung mengucapkan selamat ulang tahun, berbahagia bagi seluruh kaum wanita di GKY Greenfield. Saudara, perjalanan panjang selama 35 tahun ada sebagai sebuah wadah pelayanan kaum wanita itu sangat luar biasa. Artinya Komisi Wanita ini telah menjadi berkat bagi banyak wanita dari generasi ke generasi. Perjalanan panjang ini ditandai dengan sebuah kenyataan bahwa saudara tetap bisa terus ada sampai hari ini merupakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Komisi Wanita GKY Greenfield. Kiranya Tuhan terus menyertai saudara dan akan menghasilkan lebih banyak lagi buah dari hari ini dan sampai masa yang akan datang. Puji Tuhan. Saudara, tema yang diberikan kepada saya untuk berkhotbah dalam rangka HUT GKY HUT Wanita GKY yang ke-35 ini adalah Be Ready. Be Ready. Yaitu terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum saya membacakan bagian ini, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami dapat bersama-sama merayakan hari ulang tahun Komisi Wanita GKY Greenfield yang ke-35. Meskipun kami melakukannya dengan cara yang amat sangat terbatas, sebagian besar kami tidak dapat datang ke gereja untuk bersekutu bersama-sama. Namun kiranya ikatan hati kami satu dengan yang lain dapat terus dirasakan meskipun masing-masing kami beribadah dari rumah dan kami menyaksikan dalam YouTube channel yang sudah tersedia di depan kami ini dan kami melakukan ibadah dengan cara seperti ini, itu sama sekali tidak mengurangi rasa sukacita kami. Tuhan, 35 tahun Tuhan beserta kami. Itu sungguh besar artinya bagi seluruh komisi wanita yang ada di gerejamu ini. Kiranya Tuhan terus menambah semangat dan juga sukacita di dalam hati setiap para wanita ini agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan sangat baik meskipun dalam kondisi yang tidak baik. Tapi kami percaya bahwa tidak ada bagian yang terlepas atau terluput dari pemeliharaan Tuhan atas kami. Siapkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberikan kami semangat baru untuk kami dapat melangkah dalam lembar-lembar kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan benar sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan tema Be Ready, yang artinya adalah siapkanlah dirimu. Matius 25 ayat 1 sampai 13 saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian, demikian bunyinya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Puji Tuhan. Saudara, kalau Anda diminta untuk menggambarkan sebuah pernikahan dengan satu kata, kira-kira saudara akan mengatakan apa atau kata apa yang muncul dalam pikiran saudara? Mungkin ya, kalau saya coba untuk listing, mencoba untuk mendaftarkannya, akan banyak atau kata-kata yang paling banyak diucapkan adalah bahagia, kan? Atau gembira, pesta, megah, romantis, indah, dan kira-kira kata-kata yang senada seperti itu yang akan muncul di pikiran kita ketika kita melihat atau diminta untuk berkomentar atas sebuah acara pernikahan. Mengapa kata-kata ini yang muncul, saudara-saudara? Karena untuk sebuah acara pernikahan biasanya fokus kita itu melihat kepada kedua mempelai itu kan, kedua mempelai yang menikah itu, baik mempelai pria maupun mempelai wanita. Dan kita melihat, wah, cantik sekali, tampan sekali, indah sekali apa yang terjadi pada diri mereka. Maka semua komentar pasti akan mengarah kepada kedua mempelai itu. Amat sangat jarang sekali, saudara-saudara, sebuah pernikahan itu fokusnya ditujukan kepada tamu yang hadir. Ya, kalaupun itu ada, itu hanya sepintas saja melihat, oh, tamu-tamunya hebat, tamu-tamunya banyak dan sebagainya. Tetapi tidak berkomentar tentang tamu, tapi lebih berkomentar tentang mempelainya. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, tentu sangat wajar kalau kita menggambarkan sebuah pernikahan dengan ungkapan seperti yang tadi saya katakan itu. Karena semua orang berharap dapat melihat dan ikut merasakan kebahagiaan dari kedua mempelai, yang dua insan yang sedang disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Itu sungguh baik dan sungguh indah. Namun kalau kita perhatikan, saudara-saudara, kenyataan ini sangat berbeda dengan apa yang Yesus ungkapkan dalam sebuah perumpamaan yang disampaikan dengan mengambil latar belakang kisah pernikahan. Seperti yang kita baca tadi perikopnya. Ya. Menariknya, saudara-saudara, fokus kisah pernikahan dalam perumpamaan ini bukan kepada mempelainya. Seperti kebanyakan kita kalau melihat sebuah pernikahan, ya mempelainya. Tetapi ini Yesus mengatakan sebuah perumpamaan dalam setting pernikahan. Namun yang ia lihat atau yang ia fokuskan bukan kepada mempelainya, namun kepada tamu undangannya atau mungkin pengiring pengantinnya gitu. Jadi bukan kepada pengantinnya. Nah, saudara perhatikan bahwa kisah ini mengangkat cerita tentang 10 gadis. Mereka ini disebut sebagai bagian dari tamu yang diundang untuk hadir dalam pesta pernikahan itu. Sebagian penafsir mengatakan 10 gadis ini adalah pengiring pengantin. Atau siapapun mereka, yang jelas 10 orang ini, 10 gadis ini bukanlah mempelainya. Tapi 10 gadis ini adalah orang yang ada di dalam kerumunan undangan dari pengantin itu. Katakanlah kalau misalnya mereka juga diminta sebagai pengiring dari pengantin. Nah, saudara, dengan melihat kenyataan ini, hal yang kalau saudara tanya kepada Yesus, kira-kira Tuhan Yesus melihat bentuk pernikahan seperti ini, satu kata yang muncul di pikirannya, begitu ya, melihat sebuah pernikahan dengan fokus kepada orang-orang yang datang ini. Saudara, ada satu kata yang diungkapkan di dalam kalimat-kalimat yang terdapat di dalam perikop yang kita baca tadi, sangat jelas sekali. Dan kata itu adalah watching, berjaga-jagalah. Atau dengan kata lain bisa diartikan dengan be ready. Oh, kok lain sekali ya dari gambaran sebuah pernikahan. Kok acara pernikahan, tapi komentarnya adalah be ready. Atau komentarnya adalah watching, atau watchful, atau berjaga-jaga. Ada apa ini dengan pernikahan yang sedang menjadi perumpamaan dari Yesus dalam sebuah pengajarannya di Bukit Zaitun pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, kalau dilihat dari settingnya,
Pernikahan yang Yesus kisahkan dalam perumpamaan ini memakai latar belakang model pernikahan Yahudi. Maka di situ kita bisa melihat di mana pengantin pria ini akan mendatangi rumah pengantin mempelai wanita, dan kemudian pihak mempelai pria ini akan bicara di dalam rumah pengantin wanita itu kepada orang tua, kepada keluarga si mempelai perempuan itu, untuk bisa kemudian membawa mempelainya atau mempelai perempuannya ini keluar dari rumah ayahnya. Nah, percakapan di dalam rumah itu bisa terjadi panjang, bisa terjadi pendek, tergantung bagaimana respon dari keluarga mempelai perempuan kepada mempelai pria ini. Jadi saudara-saudara, hal yang terjadi bisa saja pria ini bernegosiasi atau berbicara dengan keluarga mempelai wanita, dan kemudian pada saat itu biasanya para undangan atau para pengiring pengantin itu mereka menunggu di luar rumah, di jalan di sekitaran rumah dari mempelai wanita ini sambil menanti kapan mempelai pria ini keluar untuk membawa pengantin perempuannya. Itu tuh momen yang sangat puncak di dalam sebuah pernikahan Yahudi, saudara-saudara. Jadi mereka semua tuh nunggu kapan laki-laki ini keluar, dan dengan kemenangan dia bisa membawa perempuan itu keluar dari rumah ayahnya. Itu satu hal yang luar biasa di dalam sebuah pesta pernikahan orang-orang Yahudi. Nah, saudara, pada saat mempelai pria itu bisa membawa mempelai wanitanya keluar dari rumah ayahnya, maka disitulah terjadi teriakan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menunggu mereka di luar rumah mempelai wanita ini dengan mengatakan, mempelai datang, song-songlah dia. Itu seperti yang kita baca di dalam perikop tadi, itu persis dalam tradisi pernikahan Yahudi terjadi demikian. Nah, saat itulah kemeriahan sebuah pesta pernikahan itu mencapai puncaknya, saudara-saudara. Nah, kisah ini menarik sekali untuk dimengerti oleh setiap kita, karena sesungguhnya perumpamaan ini adalah gambaran tentang kehidupan kita sebagai orang percaya yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua. Gitu. Dia datang sebagai mempelai pria untuk menjemput gerejanya yang adalah mempelai wanitanya. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya ada banyak tamu menunggu di sana dan kemudian ingin melihat bagaimana mempelai pria itu keluar membawa mempelai wanitanya. Nah, saudara, kalau misalnya kita melihat keadaan seperti ini, sesungguhnya Yesus ingin memberikan gambaran bahwa kita ini, orang-orang percaya yang hidup di zaman ini, gambaran atau ilustrasi yang paling tepat diberikan kepada kita ini adalah seperti tamu-tamu undangan itu, yang sedang menanti keluarnya sang mempelai ini, dan kemudian kita akan mengatakan, begitu dia keluar, wah, ini adalah acara yang begitu luar biasa indah, dan kita betul-betul bersama-sama bisa meneriakkan sebuah kemenangan untuk menyambut datangnya si mempelai pria itu. Nah, saudara, dalam kaitan dengan inilah kemudian kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri mengatakan, tidak ada orang yang tahu berapa lama gitu mempelai pria ini ada di dalam rumah mempelai wanita untuk bisa membawanya keluar. Tapi yang ditampilkan di sini adalah orang-orang atau tamu-tamu ini terus menunggu. Maka kalau saudara bertanya langsung kepada Yesus, kapan sih Tuhan sebenarnya waktu yang tepat engkau akan datang? Beritahukanlah. Saudara, maka andai saudara bisa mendengar secara audible Tuhan Yesus berkata apa menjawab saudara atas pertanyaan ini, maka ada satu kata yang akan dia katakan kepada kita, tunggu. Tunggu. Kenapa tunggu? Karena dia sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Dengan kata lain dia katakan kepada kita adalah tunggu. Nah, perumpamaan yang kita baca ini sungguh banyak mengajari kita tentang apa artinya kata tunggu dalam masa penantian, saudara-saudara. Seorang penafsir mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah gambaran terbaik untuk kita dapat memahami apa artinya menunggu atau apa artinya menanti. Pada kenyataannya, saudara-saudara, hidup kita ini terdiri dari banyak sekali penantian. Di setiap fase hidup itu selalu ada penantian. Misalnya, ketika kita masih kecil, kita menanti kapan menjadi besar, kan? Atau ketika kita sudah beranjak dewasa, kita menanti kapan kita akan menikah. Setelah kita menikah, kita menanti kapan kita akan punya anak. Setelah kita punya anak, kita menanti kapan anak kita besar. Setelah anak kita besar, kita menanti kapan anak kita menikah.
terus seperti itu. Bahkan saudara-saudara, dalam masa pandemi ini, kalau saya bisa katakan, kita juga semua ada dalam masa tunggu. Kita menunggu dengan penuh harap kapanlah pandemi ini bisa selesai, sampai kita kemudian bisa beraktivitas lagi, kita bisa ke gereja lagi, kita bisa bersekutu lagi, kita bisa melayani lagi, kita bisa beraktivitas apapun tanpa kendala. Saudara, tunggu atau menunggu, menanti adalah esensi dari kehidupan orang percaya hari ini di hadapan Tuhan. Maka tidak salah jika dikatakan life seems to be made up of a great deal of waiting. Seorang teolog mengatakan demikian. Hidup itu sepertinya dibuat untuk sebuah kenyataan bahwa kita itu ada di dalam masa menunggu. Selalu dalam masa menunggu. Nah, dalam hal ini, saudara, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah bernama Reverend Ray Statement. Dia mengatakan salah satu ciri atau karakteristik hidup yang membuatnya layak untuk dijalani adalah karena adanya penantian. Ini menarik kata-katanya Ray Statement ini. Dia katakan salah satu ciri atau karakteristik hidup yang membuatnya layak untuk dijalani adalah karena ada penantian. Orang yang menanti, kita bersedia menanti, kita bersedia menunggu, karena kita tahu bahwa apa yang kita tunggu itu penting. Apa yang kita tunggu itu berharga. Itu sebabnya kita menunggu, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya saudara tanya kepada Tuhan, kapan sebenarnya engkau datang? Lalu Tuhan menjawab, tunggu. Itu bukan sebuah kata-kata yang membuat Anda tidak punya pengharapan dan tidak jelas. Ini bukan kata-kata yang tidak jelas. Tetapi kata tunggu itu adalah kata yang sangat-sangat jelas. Kenapa sangat jelas? Karena tunggu itu adalah satu tindakan berharga untuk mendapatkan sesuatu yang juga sangat berharga. Nah, seperti halnya 10 anak darah dalam perumpamaan ini, mereka sedang menunggu datangnya mempelai pria itu. Apa yang mereka tunggu ini pasti sangat berharga. Mempelai loh yang akan keluar ini dan mereka akan menyambutnya. Nah, saudara, tentu ini adalah satu konsep yang sangat berbeda diajarkan oleh dunia ini. Di dunia ini banyak orang tidak suka dengan kata tunggu. Tidak suka dengan kata menunggu atau menanti. Karena dunia mengajarkan bahwa menunggu itu adalah hal yang sangat membosankan. Menunggu itu tidak enak, menunggu itu sia-sia. Itu yang dunia ini ajarkan kepada kita tentang kata tunggu. Tetapi Alkitab mengajari kita bahwa menunggu itu esensial. Sebuah tindakan yang sangat penting dalam iman Kristen. Iman Kristen itu diekspresikan dengan kemampuannya untuk bisa menunggu dengan setia. Kapan Tuhan itu akan datang. Nah, berapa banyak dari antara kita yang merasa bahwa penantian ini sungguh merupakan waktu yang sangat berharga? Itu saudara yang bisa menjawab sendiri. Berapa banyak dari antara saudara yang merasa bahwa masa penantian akan kedatangan Tuhan ini adalah masa yang berharga sekali untuk kita jalani. Nah, saudara, dalam hal ini kemudian kita jadi bertanya, kalau memang masa tunggu itu adalah masa yang sangat berharga, dan tindakan iman yang sangat berharga bagi orang Kristen, lalu dengan cara apa kita mengisinya? Kan begitu. Karena menunggu itu kan sebuah aktivitas. Menunggu itu dalam pandangan Kristen bukan sebuah tindakan pasif. Tetapi menunggu itu adalah sebuah tindakan aktif. Kita mengisi sesuatu di dalam masa tunggu itu. Nah, dalam perumpamaan tentang 10 anak darah ini, saudara-saudara, diperlihatkan bahwa Yesus menyebutkan mereka ini 10 anak darah yang menjadi fokus perhatian dalam perumpamaan ini terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, itu yang dikatakan ada 5 diantaranya bijaksana, 5 lainnya bodoh. Nah, pembagian kelompok ini saudara-saudara didasarkan pada bagaimana cara mereka menunggu. Jadi pembagian kelompok 5 darah yang baik, 5 darah yang bodoh itu dasar pembagiannya adalah dari bagaimana cara mereka menunggu. Artinya begini, 5 darah yang bijaksana ini menunggu dengan cara yang benar, 5 darah yang bodoh ini menunggu dengan cara yang salah. Jadi saudara-saudara, tentang hal ini beberapa penafsir mengatakan bahwa pembagian ini bukan dimaksudkan untuk mengatakan bahwa 5
gadis bijak itu baik dan 5 gadis yang bodoh itu jahat. Bukan antara baik dan jahat ini, tetapi lebih kepada cara ini yang benar dan cara ini yang salah. Kira-kira begitu saudara, ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui perumpamaan ini. Karena pada dasarnya 10-10-nya anak gadis ini sama-sama menunggu. Dengan sungguh-sungguh nunggunya, sama-sama sungguh-sungguh, sama-sama tulus menunggu kedatangan mempelai pria ini, membawa mempelai wanita itu. Jadi semuanya merasa, 10-10-nya merasa tidak ada mengisi minyak di dalam lampu itu adalah sesuatu yang penting. Jadi tidak ada yang merasa minyak dalam lampu itu tidak penting gitu, saudara. Semua merasa minyak dalam lampu itu penting, sama-sama merasa. Jadi 2 kelompok gadis ini juga sama-sama antusias menunggu mempelai pria itu datang. Sama-sama antusias, sama-sama sungguh-sungguh. Jadi satu-satunya perbedaan di antara 2 kelompok ini adalah 5 dari 10 gadis itu merasa lebih baik kalau memiliki persediaan minyak bagi lampunya. Sementara 5 gadis yang lain merasa yakin bahwa minyak yang ada di dalam lampu mereka itu cukup sampai mempelai ini datang. Jadi mereka tidak perlu ada ekstra persediaan dengan menyimpan minyak yang lain gitu. Cukuplah minyak dalam buli-buli itu dan lampu itu akan terus menyala sampai mempelai itu datang. Jadi yang satu siap, yang satu tidak siap dengan adanya persediaan minyak bagi lampu mereka. Nah, saudara, kalau dipikir-pikir ya tentang perumpamaan ini, perbedaan di antara 2 kelompok anak darah ini sepertinya sepele sebenarnya dibandingkan kesungguhan mereka dalam hal menunggu kedatangan mempelai pria. Hanya masalah persediaan minyak. Yang satu ada, yang satu tidak ada. Tapi melalui perumpamaan ini, kita benar-benar diingatkan untuk sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh berhati-hati, sungguh-sungguh menyikapi dengan benar apa artinya kata persiapan. Gitu. Apa artinya kata persiapan di dalam konteks menunggu? Jadi aktivitas yang paling utama di dalam kita menunggu adalah mempersiapkan sesuatu dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar menunggu, tapi dalam masa tunggu itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau di dalam perumpamaan ini, anak darah bijak itu mempersiapkan, yaitu dia mempersiapkan minyak yang lain di dalam buli-buli, agar kalau minyak di dalam lampu itu habis, dia punya persediaan. Sementara kelompok yang lain tidak merasa itu penting. Saudara, bukankah kita bisa tahu, saudara ya, bahwa sesungguhnya justru seringkali kita ini jatuh disebabkan oleh hal-hal yang kita anggap sepele. Seperti halnya 5 anak darah yang bodoh itu. Dia pikir sepele lah ya tentang persediaan minyak. Toh minyak kita banyak kok, minyak kita penuh kok di dalam lampu gitu. Persediaan itu adalah hal sepele. Tapi bagi kelompok yang bijak mengatakan, oh enggak, persediaan itu bukan hal sepele, itu penting. Nah, ini adalah cara pandang, cara pikir. Nah, sebenarnya ini adalah ekspresi atau gambaran dari kehidupan anak-anak Tuhan hari ini. Termasuk kita semua, para wanita GKY lah. Ada sebagian orang yang merasa bagaimana caranya dalam kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kita sungguh bersiap. Kita sungguh menyiapkan segala sesuatu. Mari kita belajar melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Mari kita menjaga hidup kita supaya kita tidak terus berbuat dosa. Itu adalah persiapan dalam masa tunggu, saudara-saudara. Itu adalah aktivitas kita. Sementara ada orang Kristen lain ya, sama-sama menunggu sebenarnya tentang kedatangan Tuhan. Tapi ya begitu, santai-santai saja. Dia tidak melakukan apapun. Dia tidak ingin terlibat apapun. Dia tidak ingin melayani sekalipun dia sudah sekian lama menjadi anak Tuhan. Dia tidak mau bergerak. Dia tidak mau melakukan apapun, hanya duduk saja sebagai jemaat dan kemudian pulang. Tidak mau terlibat apapun. Nah, orang Kristen seperti ini disebut sebagai kelompok 5 anak darah yang bodoh itu. Menunggu tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa kenali bahwa tidak melakukan apa-apa di dalam masa tunggu itu bukan hal sepele, saudara-saudara. Itu hal besar.
Jangan saudara berpikir bahwa menjadi Kristen biasa-biasa saja. Udahlah, nggak usah banyak ikut, nggak usah banyak aktivitas, nggak usah banyak ikut melayani dan sebagainya. Itu adalah hal yang sepele. Itu tidak sepele. Itu besar, saudara-saudara. Karena mengandung sebuah unsur persiapan di dalam masa tunggu itu. Bukankah saudara-saudara di dalam menjalankan iman kita kepada Tuhan itu demikian keadaannya? Kita sering menganggap hal-hal kecil itu sepele. Hal-hal yang kecil dalam mengganggu aktivitas kita dalam beriman kepada Tuhan itu kita anggap sepele. Contoh ya, hal sepele yang bisa saya berikan contoh kepada saudara-saudara begini. Ini aktivitas sederhana. Aktivitas yang sangat mungkin terjadi di dalam keseharian kita. Misalnya begini, kita beribadah dan kemudian kita dianjurkan di dalam beribadah itu setiap orang harus mempersiapkan diri dengan baik. Datanglah sebelum waktu ibadah itu dimulai. Demikian selalu disarankan oleh para pendeta, hamba Tuhan atau majelis di tengah jemaat. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang meresponi bahwa oh ya, harus sungguh-sungguh, harus disiapkan dengan baik, harus ready sebelum waktunya. Datang ke gereja, saat teduh dulu, lalu kemudian kita menyiapkan hati, kemudian kita mengikuti ibadah. Tapi saudara-saudara, sampai hari ini, meskipun sudah diajar berulang kali berapa banyak anak-anak Tuhan yang susah betul untuk datang ibadah itu tepat waktu. Ya terlambat 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu dianggap biasa, itu sepele katanya. Dengan mengatakan akan cuma telat 10 menit, masih ada 50 menit lainnya saya beribadah. Nah, itulah sikap menganggap sepele. Itulah sikap menganggap kecil. Itulah sikap tanpa persiapan. Itulah sikap dari 10 anak darah yang bodoh itu. Dari 5 anak darah yang bodoh itu. Yang tidak menganggap penting apa yang harus dipersiapkan. Saudara, dalam hal inilah kemudian kita bisa mengerti bahwa bagi Tuhan, mengikut Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa disepelekan. Tidak ada satupun yang bisa dianggap ringan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dianggap ini kecil dan tidak ada masalah. Saudara, ketika kita mengabaikan ada satu bagian dari yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, dan kita tidak melakukannya dengan benar, maka kita masuk dalam kategori orang bodoh itu. Menunggu, tapi tidak ada persiapan. Tapi yang Tuhan minta adalah, menunggu itu harus dengan persiapan. Dan persiapan itu yang membuat kita ready. Ready kapanpun mempelai itu keluar dari rumah itu dan membawa mempelai wanitanya, dan kita bisa bersorak, kita bisa langsung nyalakan lampu itu, karena kapanpun dia datang kita siap. Nah, akhirnya dalam cerita ini sudah dikatakan bahwa mempelai itu ditunggu, nggak datang, nggak keluar, sampai akhirnya mereka capek menunggu. Tapi saudara perhatikan ya, dalam lelahnya mereka menunggu, 10 anak gadis ini tidak ada yang pulang dan mengatakan bosan. Enggak, semuanya tetap nunggu. Semuanya lelah, semuanya tertidur dalam masa tunggu itu. Nah, ketika mereka dengar suara yang mengatakan mempelai datang, song-songlah dia. Maka semuanya terbangun, 10 anak gadis ini terbangun. Tetapi sudah kenyataan yang didapati karena ada delay yang cukup lama dari mempelai pria itu untuk datang, maka lampu dari 5 anak gadis yang bodoh ini habis minyaknya, meredup apinya. Sementara anak-anak darah yang bijak ini memiliki persediaan dan tinggal dimasukkan minyak yang baru ke dalam lampu itu, dan lampu itu bisa menyala dan mereka masuk dalam perjamuan yang disiapkan oleh Allah kepada kita. Saudara, seringkali kita menganggap remeh hal-hal kecil dalam perjalanan iman kita ketika kita mengikut Tuhan. Seperti salah satunya contoh tadi yang saya katakan itu, masih banyak contoh yang lain. Saya tidak tahu dalam perjalanan iman saudara apa yang saudara anggap enteng dalam kita beriman kepada Tuhan. Apa yang saudara tidak merasa itu bisa saudara serius untuk menjalankannya gitu. Apa yang membuat saudara tidak bisa berkomitmen untuk melakukannya. Ketahuilah saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ingin keseriusan. Tuhan ingin persediaan. Tuhan ingin kesiapan. Tuhan ingin kita mempersiapkan diri dengan baik setiap hari, setiap saat sampai dia datang. Kapan dia datang, kita tidak tahu. Tapi ketika dia datang, kita sudah siap kapanpun.
delay kah atau tidak delay, terlambat kah atau tidak terlambat, tidak jadi masalah. Karena kita adalah orang-orang yang siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya persediaan. Itu penting dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Saudara perhatikan betapa kerasnya Yesus menutup perumpamaan ini dengan mengatakan begini. Ketika mempelai itu datang dan semua orang menyambutnya, 5 anak dara ini tidak punya lagi minyak, tidak lagi bisa menghidupkan lampunya. Dia minta minyak kepada yang bijak, tapi tidak bisa diberikan karena itu bersifat private. Ini milik mereka, ini persediaan mereka. Tidak bisa dengan begitu saja ditransfer kepada orang lain. Itu yang mereka bangun pada diri mereka sendiri. Sampai pada akhirnya mereka tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan apapun. Sampai kemudian, kalaupun mereka bisa membelinya, tidak ada lagi kesempatan itu. Maka Tuhan menutup perumpamaan ini dengan mengatakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Kan sedih sekali pernyataan itu. Aku tidak mengenal kamu. Kepada orang-orang yang menyepelekan perjalanan imannya dengan tidak melakukan banyak persiapan di dalam iman percayanya kepada Tuhan, di dalam masa penantiannya akan kedatangan Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kepada kita bahwa di dalam masa tunggu ini kita harus siap apapun keadaannya, apapun kondisinya. Dalam masa apapun, dalam masa berat atau masa ringan, dalam masa sukacita atau duka cita, kita tetap harus didapati memiliki iman yang siap. Karena kita terus melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita mengisinya dengan baik, kita melayani Tuhan dengan baik, kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Kita cinta Tuhan, kita melakukan banyak hal di dalam hidup ini, dan kemudian kita merasa dan melihat betapa hidup ini harus dijalani untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Itu prinsip hidup orang percaya, bahwa kalau dia hidup, maka dia harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, itulah cara kita untuk menjadi ready, cara kita untuk mengisi kehidupan ini. Saya tutup khotbah saya ini dengan satu kisah tentang percakapan yang terjadi antara umat dengan pendeta bernama John Wesley. Dia adalah seorang pencetus lahirnya gerakan Metodis, saudara, di dalam sejarah gereja. Nah satu kali ada jemaatnya bertanya kepada John Wesley, Pak Wesley, kalau misalnya engkau tahu bahwa Tuhan itu akan datang pada esok hari, apa yang kau lakukan? Kata jemaat ini. Kemudian mendengar pertanyaan John Wesley, oh, saya tahu ya besok Tuhan akan datang, oke, aku akan menjawab kamu. Lalu dengan tenang dia menjawab, saya akan pergi ke kamar dan tidur, lalu bangun di pagi hari dan melanjutkan pekerjaan saya. Karena saya ingin Tuhan menemukan saya melakukan apa yang telah Dia tentukan untuk saya lakukan dalam saya menanti kedatangannya. Wah, kata-kata ini hebat sekali. Kata-kata ini hebat sekali. Kalau dia tahu besok Tuhan akan datang, apa yang dia lakukan? Dan John Wesley katakan, aku akan pergi ke kamar dan tidur, lalu bangun di pagi hari dan melanjutkan pekerjaanku. Artinya memang dia seperti itu. Tiap hari dia bekerja. Tiap hari dia memberitakan Injil. Tiap hari dia melayani Tuhannya. Tiap hari dia bekerja bagi Tuhannya. Dan dia tahu dan dia ingin sekali pada saat Tuhan datang, Tuhan mendapati dia sedang melakukan apa yang telah Tuhan tentukan bagi dia untuk dia kerjakan dalam masa tunggu itu. Itulah artinya ready. Saudara, kita ini hidup di masa yang tidak mudah. Berat sekali menjalani hari-hari ini, bukan? Orang berpikir Tuhan cepatlah datang, supaya kita semua bisa selesai dari masa yang sangat membuat kita menderita di dunia ini. Tapi Tuhan belum datang. Artinya Tuhan masih ingin melihat apa yang kau siapkan dalam hidupmu ini sampai Dia datang kembali dan menjemputmu, menjemput kita semua dan memasukkan kita di dalam perjamuannya, di dalam surganya yang mulia itu. Saudara, saya harap 35 tahun komisi ini berdiri, komisi wanita ini berdiri sebagai tonggak sejarah yang menjelaskan kepada kita betapa sepanjang waktu ini
kita adalah orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan dengan terus bekerja tanpa henti bagi kemuliaan Tuhan. Saudara sebagai wanita memiliki banyak hal yang bisa saudara kerjakan. Saya selalu kagum dengan bagaimana cara para wanita ini melayani Tuhan. Saudara punya hati yang begitu besar gitu untuk bisa memberikan apa yang saudara punya bagi orang lain. Saudara punya hati yang besar untuk membuat orang bersuka cita oleh karena kehadiran saudara. Itulah cara saudara menunggu dan itulah ready. Jadi bangun dirimu menjadi wanita-wanita yang tangguh. Bangun dirimu menjadi wanita-wanita yang militan di hadapan Tuhan. Karena saudara tahu menunggu bukan masalah sepele. Menunggu artinya bekerja sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan mengatakan kepada kita, mari masuk dalam perjamuan yang telah kusediakan bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat belajar tentang bagaimana artinya siap menantikan kedatangan Tuhan. Semua kami ada di dalam masa tunggu. Kami tidak tahu kapan hari dan waktunya Tuhan akan datang. Tapi yang kami tahu adalah kami harus siap. Kami harus memiliki persediaan. Kami harus bekerja bagi Tuhan. Kami harus melayani Tuhan. Kami harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami harus membangun diri kami menjadi perempuan yang penuh dengan keteladanan hidup. Kami harus membangun diri kami menjadi perempuan yang siap melayani Tuhan kapan saja. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan terus membawa diri kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami memang betul-betul siap. Kami menjalani hidup kami dengan benar sampai nanti Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian. Kita sudah lama tidak berjumpa karena sudah 6 bulan lamanya kita melakukan ibadah secara streaming di GKI Greenfield. Dan hari ini pun kita hanya bisa berjumpa sekali lagi dengan cara streaming. Saya yakin ibu-ibu juga merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dengan cara seperti ini. Karena untuk kita beribadah, kita bisa mendengar khotbah, kita bisa menyanyikan pujian, kita memberikan persembahan dengan cara streaming, dengan cara online. Untuk bersekutu kita juga masih bisa saling telepon atau lewat Zoom atau lewat berbagai sarana lainnya. Tetapi sejujurnya memang kehadiran secara fisik adalah sesuatu yang tidak tergantikan. Kita butuh untuk saling bertemu dan kemudian saling menguatkan. Maka kita tahu bahwa kondisi seperti hari ini bukanlah kondisi yang ideal untuk kita bersekutu ataupun beribadah. Dan kita terus berharap kondisi ini segera berlalu. Tetapi saya ingin sekali mengingatkan supaya kita tidak sekedar mengeluh di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tetapi mari di dalam kondisi yang seperti ini, yang tidak ideal ini, kita mengusahakan untuk kita tetap tekun beribadah dan juga di dalam persekutuan. Kita tetap sungguh-sungguh beribadah di hari Minggu, kita tetap sungguh-sungguh berdoa di hari Rabu. Kita membangun mesbah keluarga di tengah keluarga kita masing-masing dengan setiap hari berdoa, mengikuti gerakan doa 714. Dan kita tetap sungguh-sungguh saling mengasihi dan saling memperhatikan. Nah, saya percaya walaupun ini bukan kondisi yang ideal, tetapi Tuhan tetap akan memberkati kita. Nah, saya yakin peran ibu-ibu sangatlah besar di dalam keluarga. Bukan hanya di dalam mendoakan keluarga, tetapi juga di dalam membangun suasana rumah. Di dalam ibu-ibu mengingatkan para suami, anak, bahkan cucu untuk ingat akan Tuhan. Dan itu dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Ketika ibu-ibu semangat ikut Tuhan, ketika ibu-ibu menunjukkan kasih di dalam keluarga, ketika ibu-ibu bersaksi tentang Tuhan, saya percaya tidak mungkin tidak ada dampaknya. Pasti akan ada dampaknya. Dan kalau itu yang terjadi, betapa indahnya Tuhan memakai ibu-ibu sekalian. Mari terus bersemangat untuk mengikut Tuhan, dan mari tularkan itu terus kepada segenap anggota keluarga, bahkan kepada orang-orang semua di sekitar ibu-ibu. Kita menunggu waktu Tuhan memulihkan kondisi sehingga kita bisa bersekutu dan beribadah lagi secara ideal. Tetapi kita jangan menunggu untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan jangan menunggu untuk menularkannya.
kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-35 Komisi Wanita GKI Greenfield. Kiranya kehadirannya melahirkan wanita-wanita yang semakin dewasa di dalam iman dan bijak, tangguh, serta tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkannya dalam situasi apapun. Mari ibu-ibu, jadikan Komisi Wanita ini tempat bagi kita untuk bertumbuh bersama, melayani bersama, dan belajar firman Tuhan bersama-sama melalui pemuritan. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu, saat saya merenung dan menghitung tahun-tahun pelayanan kita yang semakin hari semakin dewasa dan matang, sungguh kita patut mengucap syukur untuk pimpinan, anugerah, dan campur tangan Tuhan yang begitu nyata bagi Komisi Wanita. Mari kita meresponi kebaikan Tuhan dengan lebih giat melayani, lebih erat bergandeng tangan, mengajak teman-teman yang belum bergabung untuk bergabung di dalam Komisi Wanita, bertumbuh di dalam Tuhan, dan kiranya setiap kita boleh dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, untuk mengenal Tuhan dan menjadi murid-murid Kristus yang kelak bisa memuridkan orang lain. Mari
Jadikan diri kita sebagai tiang doa bagi keluarga dan gereja, dan jadikan Komisi Wanita sebagai komunitas pertumbuhan iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu yang saya kasihi. Hari ini Komisi Wanita GKY Greenfield memasuki usia yang ke-35 tahun. Dan saya ingin berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dan saya percaya bahwa Tuhan terus akan menolong, memberkati, dan memimpin perjalanan Komisi Wanita di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya juga berdoa, biarlah kita semua diberikan kerinduan oleh Tuhan untuk belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Dan saya juga mengajak ibu-ibu untuk bergandengan tangan, melayani Tuhan lebih sungguh dan lebih setia. Selamat hari ulang tahun yang ke-35 Komisi Wanita GKY Greenfield. Tuhan memberkati. Pada masa pandemi ini, kita memang tidak dapat berkumpul di persekutuan wanita. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena tahun berganti tahun, kita boleh melihat Tuhan terus memimpin Komisi Wanita GKY Greenfield. 35 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi merupakan waktu yang panjang. Tapi pada masa-masa itu, Tuhan senantiasa menyertai KW GKY Greenfield. Tuhan mengutus para hamba-hambanya untuk boleh mengembalakan, untuk boleh memimpin setiap para kaum ibu. Mari kita terus berdoa untuk pelayanan program KW GKY Greenfield agar tercipta persekutuan yang indah, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan bersama dan kita rindu untuk menjadi murid Kristus yang setia. Maju terus KW GKY Greenfield. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah mengakhiri ibadah dalam rangka hari ulang tahun Komisi Wanita GKI Greenfield yang ke-35. Kita bersyukur bagaimana Tuhan memimpin kita selama ini, dan kita juga bersyukur bagaimana ibadah ini telah dilaksanakan meskipun dengan cara yang sangat terbatas, namun saya yakin semua kita merasakan sukacita surga yang sama tinggal di dalam hati kita. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menantikan berkat Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan, penghiburan, dan persekutuan Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.